Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Agus Budi Krisna, absen 27 dari kelas 12 DKV 3. Di sini saya akan membahas tentang tantra, yantra, dan mantra. Langsung ke yang selanjutnya adalah daftar isi. Di hal pertama kita akan membahas tentang pengertian tantra, yantra, dan mantra, lalu fungsi dan manfaatnya, bentuk-bentuknya, dan cara mempraktikannya. Lanjut ke yang pertama adalah pendahuluan. Dalam melaksanakan puja bakti kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti utama Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, yajna, dan yoga. Pada dasarnya, yantra, mantra, dan tantra mewakili ketiga pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagai bagian dari tugas wajib mereka. Mereka digunakan dalam 3 perjalanan penting yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan, jnana marga, dan jalan papasan atau sannyasa marga. Mereka dapat digunakan untuk tujuan konstruktif atau untuk tujuan destruktif. Setelah pendahuluan, kita lanjut ke pengertian. Yang pertama adalah tantra. Berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas, tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian. Tantrisme mengandung unsur mistik atau kesadaran batin dan magis. Tantra adalah bagian dari caktisme, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta. Dalam proses pemujaannya, para pemuja cakta tersebut menggunakan mantra, yantra, tantra, yoga, dan puja, serta melibatkan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Disebut caktisme karena yang dijadikan objek persembahannya adalah cakti. Cakti dilukiskan sebagai dewi, sumber kekuatan atau tenaga. Suatu paham kepercayaan yang memusatkan pemujaan pada bentuk cakti yang berisi tentang tata cara upacara keagamaan, filsafat, dan cabang ilmu pengetahuan lainnya yang ditemukan dalam percakapan antara Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Lalu lanjut yang kedua adalah yantra. Yantra bukanlah hal magis, akan tetapi sebuah jalan atau teknik yang sering disalahartikan sebagai jadu tona atau tahayul. Secara teknis, yantra berarti sebuah instrumen, sebuah alat, atau jimat, atau diagram mistik. Dengan mengikuti teknik-teknik dan instruksi tertentu, seseorang bisa mencapai siddhi dan pemenuhan keinginan dan ambisinya dengan cara yang lebih cepat. Para resi atau pengabdi kebenaran di masa lalu melatih yantra dan mencapai kedamaian pikiran yang sempurna, yang menjadi hal yang sangat esensial pada zaman modern sekarang ini. Sastra atau kitab-kitab suci kuno menyatakan bahwa kekuatan yantra sebagai alat yang efektif dalam menjalani kehidupan dan mencapai kesadaran Tuhan. Lalu yang ketiga adalah mantra. Mantra adalah gabungan kata-kata suci Weda yang dihubungkan dengan dewa atau dewi, diwariskan oleh para maharsi dan yogi. Secara etimologi, berasal dari man atau manana atau pikiran, dan trana atau pembebasan, bermakna membebaskan dari samsara. Mantra memiliki arti tertinggi sebagai sarana melampaui kelahiran kembali dan arti rendah sebagai rumusan gaib untuk mengatasi kesulitan atau memenuhi keinginan. Mantra adalah kekuatan kata seperti energi atom yang bekerja sesuai bakti penggunanya. Disusun dari aksara tertentu, mantra harus diucapkan dengan benar sesuai suara atau ritme dan warna atau bunyi. Dalam Nirya Tantra, mantra dibedakan menurut jumlah suku kata. Pinda yang memiliki satu suku kata, Kartari yang memiliki 3 suku kata, Vija Mantra yang memiliki 4 hingga 9 suku kata, mantra yang memiliki 10 hingga 20 mantra, dan mala yang memiliki
suku kata lebih di atas 20. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat. Yang pertama, tantra. Tantra adalah kombinasi unik antara mantra, upacara, dan pemujaan total yang berkembang dalam Hinduisme maupun Buddhisme. Ia merupakan agama sekaligus filosofi yang menuntun pada pembebasan spiritual. Tantra menggunakan berbagai medium seperti yantra, mantra, mudra, mandala, pemujaan dewa, dewi, makhluk halus, meditasi, dan yoga. Dalam praktik tertentu, tantra juga dikaitkan dengan hubungan seksual, namun lebih sebagai pengendalian kekuatan alam, bukan untuk kebebasan pribadi. Di Indonesia, tujuan tantra dipahami secara pragmatis dan idealistis. Misalnya raja yang mempraktikannya demi keadilan, kesejahtera, dan kedamaian rakyat. Dan yang kedua adalah yantra. Fungsi dan manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat Dharma adalah A. Simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. B. Sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. C. Media memusatkan pikiran. Yantra adalah bentuk niase atau simbol pengganti yang sebenarnya yang digunakan oleh manusia untuk mengonsentrasikan baktinya kepada ide sang yang widiwasa. Bentuk yantra sudah disesuaikan dengan kebutuhan si pemakainya. Dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, banyak sekali yantra dibentuk kecil, misalnya dalam bentuk kalung, gelang, dan cincin. Memang sebaiknya yantra tersebut diusahakan selalu dekat dengan si pemakainya. Dengan kedekatan itu, maka antara energi yang ada di dalam yantra dan energi si pemakai menjadi saling menyesuaikan. Dan yang terakhir adalah mantra. Umat Hindu meyakini bahwa seluruh kehidupan dilingkupi oleh mantra yang mengatur makhluk hidup dan mengembangkan kekuatan dalam diri manusia. Mantra berfungsi sebagai ucapan suci yang dapat mengikat pikiran. Maknanya antara lain untuk mencapai kebebasan, memuja Tuhan dan para dewata, berkomunikasi dengan roh dan leluhur, memperoleh kekuatan spiritual, mengusir energi negatif, mengobati penyakit, menyucikan tubuh, menetralkan racun, hingga mengendalikan pikiran, perbuatan, dan kekuatan alam. Lalu, fungsi dan manfaat mantra dalam kehidupan umat Hindu adalah sebagai sarana untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa, memohon kesucian hati agar terhindar dari pikiran dan perbuatan jahat, serta memohon keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Mantra juga berfungsi untuk memperoleh pencerahan dan kebijaksanaan, sesuai dengan tingkat kesukarannya atau paraksa, adhyatmika, dan pratyaksa. Selain itu, mantra berperan dalam melestarikan ajaran Dharma yang bersumber dari Weda, baik dalam bentuk tertulis atau Varnatmaka Sabda maupun ucapan Divanyatma Sabda. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah tantra. Konsep pemujaan Ida Sang Widiwasa di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Tantra adalah suatu kombinasi yang unik antara mantra, upacara, dan pemujaan secara total. Kebanyakan kitab-kitab tantra masih dirahasiakan dari arti sebenarnya dan yang sudah diketahui masih merupakan teka-teki. Yang kedua itu adalah yantra. Bentuk geometrik. Bentuk yantra yang paling sederhana adalah sebuah titik atau bindu atau segitiga terbalik. Ada juga bentuknya yang sangat rumit, simetris dan non-simetris, yang semuanya itu disebut dengan yantra. Semua bentuk-bentuk ini didasarkan atas bentuk-bentuk matematika dan metode-metode tertentu. Yantra tersebut dipergunakan untuk melambangkan para dewa seperti Siwa, Wisnu, Ganesha, dan yang lainnya, termasuk Sakti. Adapun bentuk-bentuk yantra, satu, berupa banten. Banten itu adalah bahasa untuk menjelaskan ajaran agama Hindu dalam bentuk simbol. Banten menurut lontar Yajnya Prakriti menyatakan sebagai simbol ekspresi diri manusia. Kedua adalah susastra. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan untuk melakukan upakara puja dengan mengikuti sertakan bija mantra sesuai yang tersebut. Bentuk-bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu antara lain
Yang pertama A. Buprista Yantra biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu, hanya ditulis dalam selembar kertas. Yang B. Meru Prista Yantra berbentuk seperti gunung atau piramid di mana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar, semakin ke atas semakin mengecil. Misalnya membentuk Merupada Pelinggih. C. Merupastar Yantra adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. Yang 4. D. Suramprista Yantra adalah yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi empat dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup. Yang E. Patala Yantra adalah mantra yang di bagian atasnya dibentuknya lebih besaran daripada bentuk bagian bawahnya yang kecil. Setiap yantra dari segi bentuk maupun goresan yang tertera tersebut mempunyai arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda. Bentuk-bentuk yantra dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern serta disesuaikan dengan makna, ciri, dan kebutuhan si pemakainya. Yantra dapat diibaratkan sebagai polaritas energi positif yang secara terus-menerus mempengaruhi si pemakainya sehingga dalam waktu yang singkat, yantra yang dikenakan dapat dirasakan manfaatnya atau hasilnya. Yang pertama adalah Siwalingga. Siwalingga adalah bagian dari tantrisme. Dewasa ini hampir di semua tempat suci atau pura. Seseorang dapat melihat Siwalingga yang diwujudkan dengan bentuk lingga yoni. Siwalingga bisa bersifat cala atau bergerak, atau acala, tidak bergerak. Yang kedua adalah mandala. Mandala adalah gambaran dari alam semesta, digunakan sebagai alat bantu meditasi. Keindahan dari tempat-tempat suci atau pura Hindu terletak dalam jumlah mandala yang dipahat di batu-batu di dinding pura. Sebuah mandala terdiri dari satu pusat titik, garis-garis, dan lingkaran yang diletakkan secara geometrik di sekeliling lingkaran. Mandala melambangkan cakupan karya dan medan pemikiran seseorang. Yang ketiga adalah Sri Cakra. Sri Cakra adalah satu dari yantra yang paling kuat yang biasanya digunakan oleh penganut sakti Dewi Ibu. Dalam pemujaannya, Sri Cakra adalah simbol dari Lalita, aspek dari Ibu Suci. Lalu yang selanjutnya adalah mantra. Mantra merupakan bahasa ciptaan yang pertama yang bersifat abadi, halus, dan menjadi asal dari semua bentuk. Sanskerta diyakini sebagai turunan langsung dari bahasa pertama ini. Kata mantra seperti bentuk pikiran dan merupakan sifat alami para dewa, sehingga tidak dapat dipisahkan dari mereka. Mantra menjadi kunci penting dalam ritual keagamaan maupun praktik magis, karena berfungsi sebagai penghubung antara penyembah dengan dewata, menghadirkan kekuatan ilahi ke dalam arka, serta menjadi jembatan menuju hal-hal di luar kemampuan persepsi manusia. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, sedangkan huruf-huruf itu sebagai pelambang-pelambang dari bunyi tersebut. Untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat, sesuai dengan suara-suara atau ritme dan warna atau bunyi. Mantra mempunyai getaran atau suara tersendiri. Karena itu, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa lain, mantra itu tidak memiliki warna yang sama, sehingga terjemahannya itu hanya sekedar kalimat. Mantra adalah daya kekuatan yang mendorong ucapan berkekuatan yang buah daripadanya disebut mantra siddhi, dan karena itu sangat efektif untuk menghasilkan caturwarga, persepsi kesediaan tunggal, dan mukti. Tujuan dari suatu puja atau pemujaan, pata atau pembacaan, stava atau himne, homa atau pengharbaan, dhyana atau kontemplasi, dan dharana atau konsentrasi, serta samadhi adalah sama. Mantra dewata adalah dewata itu sendiri. Getaran-getaran ritmis dan bunyi yang dikandung oleh mantra itu bukan sekedar bertujuan mengatur getaran yang tidak teratur dari kosakata yang
seorang pemuja. Tetapi lebih jauh lagi dari irama mantra itu muncul perwujudan dewata. Demikianlah kesejatiannya. Lalu, pada bagian yang terakhir, yakni cara mempraktekannya. Pertama adalah Tantra atau Tantrisme. Ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis merupakan bagian dari saktisme atau pemujaan kepada ibu semesta dan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Pemujaannya disebut sakta. Praktik ajaran Tantra. Yang pertama, memuja sakti atau saktisme. Objek yang dilukiskan sebagai persembahannya Dewi Sakti sebagai sumber kekuatan dan tenaga. Sakti adalah simbol dari bala dan kekuatan. Di sisi lain, disamakan juga dengan energi atau kala. Bertujuan membebaskan seseorang mulanya dari kebodohan dan mencapai pembebasan. Berisi tata cara upacara keagamaan, filsafat, dan cabang ilmu pengetahuan lainnya yang ditemukan dalam percakapan antara Dewa Siwa dan Dewi Parwati maupun antara Buddha dan Dewi Tara. Yang kedua, meyakini pengalaman mistis. Sebuah sistem filsafat yang bersifat padu atau koheren, tapi merupakan akumulasi dari berbagai polipraktik dan gagasan yang memiliki ciri utama penggunaan ritual, ditandai dengan pemanfaatan sesuatu yang bersifat duniawi untuk menggapai dan mencapai sesuatu yang rohani, dengan memanfaatkan prana atau energi semesta yang mengalir di seluruh alam semesta, termasuk badan manusia. Yang ketiga, simbol-simbol erotis. Tantra seringkali diidentikan dengan ajaran kiri yang mengajarkan pembunuhan nafsu seksual, pembunuhan, dan kepuasan makan daging. Padahal, beberapa perguruan tantra yang saat ini mempopulerkan diri sebagai tantra putih menjadikan pantangan mabuk-mabukan, makan daging, dan hubungan seksual sebagai sadana dasar dalam meniti jalan tantra. Konsep ini berpangkal pada percakapan Dewi Parwati dengan Dewa Siwa yang menguraikan turunnya Dewi Durga ke bumi pada zaman Kali untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku. Yang keempat, penyelamat dunia dari kehancuran. Peran Dewi Durga dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku disebut Kalimosada. Kalimosada atau Kali Maha Usada, yang artinya Dewi Durga adalah obat yang paling mujarab dalam zaman kekacauan moral, pikiran, dan perilaku. Sedangkan misi beliau turun ke bumi disebut Kalika Dharma. Yang kelima, mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam buku bernama Nigama, sedangkan praktik-prakteknya dalam buku agama ada beberapa jenis kitab yang memuat ajaran Tantrayana, yaitu antara lain Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra, Tantra Sara, dan sebagainya. Praktek Tantra ini juga selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang berkembang di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan prasasti, candi, dan arka-arka bercorak tantrik. Yang kedua adalah yantra. Yantra adalah sarana dan tempat memusatkan pikiran. Adapun unsur-unsur sebuah yantra adalah yang pertama bindu titik. Meresapi semua konsep ruang, setiap gerakan, setiap bentuk dapat dipahami sebagai terbuat dari titik-titik. Menggambarkan keterbatasan perbedaan yang satu eksistensi atau asal manifestasi yang satu dengan yang lainnya. Ketika sesuatu eksistensi dalam tingkat tidak termanifestasi menjadi bermanifestasi, maka manifestasi mulai di berbagai tempat, dalam beberapa titik di ruang angkasa, dalam beberapa titik di waktu. Yang kedua, garis lurus. Dipakai untuk menggambarkan gerakan yang tiada merintangi, demikianlah prinsip dari semua perkembangan. Yang ketiga adalah segitiga. Digambarkan dengan sebuah anak panah atau lidah api. Segitiga dengan puncaknya ke atas menamakan api, diidentifikasikan dengan prinsip laki-laki, lingga atau palus, simbol siwa, leluhur, atau manusia kosmos atau purusa. Yang keempat adalah lingkaran, merupakan simbol dari semuanya kembali lagi. Semua siklus, semua irama yang membuat kemungkinan adanya eksistensi. Gerakan melingkar adalah kecenderungan sifat rajas atau berputar,
yang merupakan sifat dari manifestasi yang dapat dimengerti. Yang kelima, persegi enam atau heksagon. Lingkaran kadang-kadang dijadikan sebuah unsur dari sebuah udara. Gerakan merupakan sifat dari udara, namun gerakannya tidak teratur atau kacau. Yang keenam, bujur sangkar. Gerakan perpanjangan yang dihubungkan dengan banyak sisi dan dijadikan lambang bumi dan unsur bunyi. Yang ketujuh, bintang atau pentagon. Bintang diasosiasikan dengan cinta dan nafsu seperti halnya kekuatan untuk memisahkan. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dari yantra-yantra yang bersifat magis. Yang kedelapan, tanda tambah. Tanda ini merupakan simbol dari perkembangan titik dalam ruangan, seperti halnya juga pengkerutan atau reduksi. Ruang menjadi satu atau ke titik tengah. Hal ini menunjukkan bahwa satu kekuatan bisa berkembang atau berlipat ganda. Yang ke-9, swastika. Pengetahuan yang transenden dikatakan berliku-liku karena pengetahuannya tidak langsung dapat dipahami di luar lingkup logika umat manusia. Yang 10, bintang segi 6 atau heksagon. Ketika bersatu dan seimbang, keduanya berbentuk bintang. Basis dari roda atau cakra, simbol tendensi ketiga atau tendensi rajas dari adanya alam semesta menampakkan diri. Lingkaran yang mengelilingi bintang menggambarkan bersatunya kedua segitiga itu atau ruang dari waktu. Ketika kedua segitiga itu dipisahkan, alam semesta hancur. Waktu melenyapkan segala yang ada. Yang ke-11 ada bunga Padma, menggambarkan kesatuan tertentu yang ditunjukkan di dalam yantra sebagai bunga yang bentuknya bundar yang disebut bunga Padma. Dan beberapa jenis yantra yang utama yang dapat kita kenal dalam praktiknya di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yantra raja atau raja yantra. Digambarkan di dalam Mahanirwana Tantra. Tujuan dari yantra ini untuk menciptakan hubungan dengan dunia supernatural. Dengan bantuannya, penyembah mendapatkan semua pahala keduniawian dan kekuatan supranatural. Berfungsi sebagai yantra yang tertinggi, memenuhi segala permohonan. Yang kedua, yantra Sarwatobhadra, yantra penjaga seluruh penjuru. Dijelaskan di dalam kitab Gautamiya Tantra, namanya berarti bujur sangkar yang rata, dan juga berarti kendaraan Dewa Wisnu, menunjukkan keadaan yang seimbang antara aktivitas dan istirahat, keterikatan dan penyangkalan. Dikatakan saran untuk dapat memenuhi semua keinginan sekarang dan yang akan datang di dunia nyata dan di dunia yang gaib. Berfungsi untuk mengamankan lingkungan atau tempat tinggal. Yang ketiga adalah yantra Smarahara atau pengusir keinginan. Mengusir keinginan untuk menghancurkan musuh abadi seperti juga halnya seseorang menaklukkan dirinya sendiri. Digunakan juga sebagai alat ilmu hitam. Dijelaskan di dalam kitab Yantra Cintamani, berfungsi untuk melenyapkan keinginan, terutama ketika melakukan meditasi. Yang keempat, yantra Smarahara atau bentuk yang kedua. Dijelaskan di kitab Kali Tantra, setiap tindakan manifestasinya adalah sebagai pengganti api dan upacara persembahan, melalap dan dilalap, lelaki dan wanita. Yantra ini adalah benar-benar lapisan kulit berturut-turut yang menutupi roh individu yang menjadikan makhluk hidup. Dan yang kelima, yantra mukti, yantra untuk mencapai kebebasan. Dijelaskan dalam kitab Kumarikalpa Tantra, menunjukkan prinsip yang lain yang mana setiap makhluk hidup dapat menguasainya untuk mencapai tujuannya, yakni mencapai kebebasan. Berfungsi sebagai penuntun bagi seseorang untuk mencapai moksa atau kelepasan. Keenam, yantra Sri Cakra, yantra untuk memperoleh keberuntungan. Sri Cakra atau roda keberuntungan yang melambangkan Dewi Ibu alam semesta. Salah satu yantra yang utama digunakan untuk menghadirkan para dewata. Berfungsi untuk memperoleh keberuntungan. Yang ketujuh, yantra Ganapati, yantra untuk memperoleh perlindungan. Ganapati yantra merupakan titik-titik untuk identitas dari makro dan mikrokosmos. Berfungsi untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan.
Dan yang kedelapan, yantra Wisnu. Yantra untuk memperoleh kemakmuran. Wisnu yantra diekspresikan dengan meresapi segalanya dan sifat satwa. Sifat menuju ke arah atas. Berfungsi untuk memperoleh kemakmuran. Langkah-langkah pendahuluan ditetapkan sebelum melakukan pemujaan melalui yantra atau pratima. Mantra itu sendiri adalah dewata dan yantra adalah jasad dari dewata yang adalah atau tidak lain mantra. Dan yang terakhir adalah mantra. Semua sabda Tuhan yang Maha Esa di dalam kitab suci Weda adalah mantra. Mantra-mantra itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis sesuai dengan dampak atau pahala dari pengucapan mantra. Antara lain, yang pertama siddha, yang pasti berhasil. Memberikan pahala langsung, tidak tertutupi dengan waktu tertentu. Yang kedua sadhya, yang penuh pertolongan. Berpahala bila digunakan dengan sarana tasbih dan persembahan ritual. Yang ketiga susida, yang dapat menyelesaikan. Mantra tersebut pahalanya segera diperoleh. Yang keempat ari, musuh atau wiswasara, menghancurkan siapa saja yang membaca atau mengucapkan mantra tersebut. Mantra-mantra tersebut akan berhasil atau siddhi sangat tergantung pada kualitas atau kesucian dari pemuja. Dalam hal ini, orang-orang yang menciptakan mantra tersebut membaca mantra bermanfaat dalam proses pembinaan spiritual dan sekaligus menerima berkah dari para makhluk suci. Berikut ini adalah beberapa mantra yang sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Sedharma. Antara lain Puji Trisandya, Brahma Bija atau Omkara atau Pranava, Brahma Mantra, dan Surya Stava. Sejalan dengan karakter seseorang, maka mantra dapat bersifat satwam atau satwika mantra bila digunakan untuk kebaikan makhluk, menjadi Raja Sika Mantra dan Tamasika Mantra bila digunakan untuk kepentingan menghancurkan orang-orang budiman, kebajikan seseorang atau masyarakat. Jadi sekian dari pembahasan saya mengenai Tantra, Yantra, dan Mantra. Terima kasih.